Assalamualaikum sahabat Mata Aridho. Di video kali ini aku Sarah Aulia Malikatun Nisa dan Salma Khairun Nisa akan membahas sholat jenazah. Dan kita di sini bakalan sharing-sharing tentang sholat jenazah. Kira-kira apa aja nih yang bakal kita bahas di video kali ini seputar fikih sholat jenazah? Kita bakal ngebahas tuntas tentang fikih sholat jenazah itu. Di pembahasan video kali ini adalah metode ulangan akhir semester 1 pelajaran fikih di tahun ajaran 2024-2025. Tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan masuk ke pembahasannya. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke guys, sebelumnya aku mau nanya nih, kira-kira kalian tahu nggak sih makna jenazah itu apa? Coba tulis di kolom komen ya. Nah, oke, langsung aja kita bahas di sini bareng-bareng ya. Jadi, yang dimaksud dengan jenazah itu secara bahasa, jenazah itu berasal dari kata bahasa Arab sendiri. Jadi, jenazah berasal dari bahasa Arab yang artinya itu adalah mayit atau mayat. Nah, misalnya kita malah membaca kata jenazah ini dengan kata jinazah, itu akan berbeda makna nih artinya. Yang artinya tempat pembaringan mayat. Kalau jenazah itu kan artinya adalah mayat atau mayit. Sedangkan kata jenazah sendiri atau perbedaan huruf itu pada harokat fathah dan kasrah gitu perbedaannya. Walaupun cuma beda harokat fathah ataupun kasrah itu benar-benar beda artinya. Berarti harus berhati-hati banget untuk membacanya ya. Jadi kita tahu kalau misalnya yang kita maksud itu mayat, waktu kita bilang jenazah malah salah arti. Orang juga beda pemahaman juga. Iya gitu jadinya. Dari tadi kan kita udah ngebahas tentang asal katanya jenazah itu dari mana nih. Nah, coba nanti sekarang kasih tahu ke teman-teman semua yang di rumah. Apa sih keutamaan untuk mengikuti sholat jenazah? Misalnya, kita kan mengikuti sholat jenazah, ternyata bisa mendapat keutamaan. Terus keutamaannya apa? Nah, jadi ada keutamaan sholat jenazah. Sholat jenazah ini juga termasuk ritual ibadah kita kepada Allah. Jadi salah satu ibadah yang bisa kita lakukan ketika memang ada saudara yang semuslim itu wafat atau meninggal. Terus ketika kita ikut dalam pelaksanaan jenazah itu, kita ikut dari awal sampai menyolatkannya, nanti udah dapat 1 qirot. Apa tuh 1 qirot? Nah, 1 qirot itu adalah 1 gunung yang besar. Jadi kayak gambaran jika anti itu punya pahala yang setara dengan 1 gunung besar gitu. Wah, Masya Allah. Padahal Ana cuma ikut menyaksikan orang yang sudah meninggal itu dari awal sampai dia disolati aja. Ternyata udah bisa dapat pahala sebesar 1 gunung ya? Iya, betul banget. Oh gitu. Berarti kalau Ana menyaksikan jenazah sampai ke kuburannya itu sama aja dengan 2 qirot. Iya, bener banget. Wah, berarti kalau kita benar-benar ngikutin dari awal sampai dikuburkan orang yang sudah meninggal itu, kita benar-benar mendapatkan pahala yang sangat banyak ya? Bener banget. Sayang banget gak sih kalau semisal nih, Ana nggak ikut sholat jenazah kepada teman yang sudah wafat. Ana udah mensia-siakan pahala yang sebesar itu. Iya, jadi penting banget sholat jenazah ini. Padahal pahalanya besar dan sholatnya juga simpel. Berarti kita bakal ngebahas tentang praktik sholat jenazah ya? Iya, nah jadi praktik sholat jenazah yang pertama itu ada hukum sholat jenazah, yaitu fardu kifayah. Nah, jadi ketika kita mempunyai saudara kita yang meninggal gitu, nah kita tuh harus mensolatinya. Tetapi ketika di tempat kita tinggal ternyata udah ada sebagian orang yang mensolati jenazah teman kita atau saudara kita, maka sebagian orang yang gak ikut buat menjalankan sholat jenazah itu gugur kewajibannya karena sudah diwakilkan. Oh gitu, berarti kalau misalnya anti ikut sholat jenazah, terus Ana nggak ikut sholat jenazah, terus gugur dong kewajiban Ana gitu ya? Tapi yang penting tuh udah ada yang mewakili gitu. Kalau nggak ada yang mewakili satupun, nanti satu tempat itu bakal dosa semua. Nah, pembahasan praktik jenazah yang pertama
udah Ana bahas. Kalau poin kedua tuh apa sih? Nah, kalau yang kedua itu ada tempat sholat. Pasti kita butuh tempat kan untuk mensolati jenazah tersebut. Apalagi dia harus dipastikan nih, kalau misalnya tempat itu tuh benar yang suci dari najis gitu. Tahu nggak contohnya apa? Tempat yang suci dari najis itu pasti ada musola, terus ada masjid, ada rumah untuk mensolati jenazah, terus juga ada di sekitar area pemakaman, gitu bukan? Ya, benar banget. Nah, di mana musola itu pasti kalau misalnya ada tanah lapang, ada tempat lah istilahnya buat kita mensolati jenazah tersebut. Begitupun dengan masjid. Konteks masjid ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oh iya, gimana tuh kisahnya? Ketika itu, beliau disolatkan di masjid oleh Rasulullah SAW. Jadi ada contohnya gitu dari Nabi kita. Ketika ada salah satu sahabat yang bernama Suhail bin Baidlah, yang dimana beliau ini wafat. Ketika itu, beliau disolatkan di masjid oleh Rasulullah SAW. Jadi ada contohnya gitu dari Nabi kita. Oh iya ya, terus gimana sih tanggapan Anti dengan seorang wanita yang ingin ikut sholat jenazah gitu ya? Itu tuh dia lebih utamanya mensolatkan jenazahnya di rumahnya atau ikut ke masjid gitu bareng-bareng? Jadi gini, menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu kan pernah tuh ditanya bagaimana pendapatnya. Kalau misalnya para wanita ini sholat jenazah, lebih baiknya di masjid atau di rumah? Beliau ini menanggapi, sholat wanita untuk jenazah itu lebih baiknya di rumah. Tetapi kalau misalnya emang seorang wanita ini ingin mensolat jenazah itu di masjid, itu dibolehkan saja gitu. Jadi boleh aja kalau kita mau ikut sholat jenazah di masjid, tapi lebih utamanya di rumah gitu ya. Terus untuk mensolati jenazah di area kuburan itu gimana maksudnya? Misalnya di area kuburan itu ada gazebo, ada tempat untuk kita duduk-duduk di situ. Tempat itu dibolehkan untuk sholat. Yang penting kan nggak ada najis gitu di situ. Hal ini juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika itu ada salah satu wanita yang sering bersih-bersih masjid yang biasa kita sebut tuh sebagai marbot gitu. Nah, marbot ini sempat nggak kelihatan oleh Rasulullah. Ternyata faktanya itu bahwa wanita tersebut itu sudah wafat gitu. Akhirnya Rasulullah berpendapat bahwa para sahabat ini benar-benar kayak menyepelekan kematian sang marbot ini gitu. Yang karena beliau ini adalah seorang marbot biasa gitu, bukan orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi gitu loh. Nah, akhirnya kan Rasulullah minta ditunjukkan kuburannya, ditunjukkanlah tuh oleh para sahabat. Rasulullah melihat kuburan itu benar-benar gelap gitu auranya, benar-benar tidak ada cahaya yang meneranginya. Auranya benar-benar gelap karena memang tidak disolati, karena waktu itu tidak terlalu dipedulikan oleh para sahabat gitu. Karena waktu itu tidak terlalu dipedulikan dengan para sahabat, jadi Rasulullah merasa aura waktu datang ke makamnya itu gelap. Ya sudah, akhirnya Rasulullah pun sholat untuk jenazah tersebut di area pemakaman itu. Setelah sholat, ternyata kuburan itu menjadi terang, tidak gelap yang seperti awal Rasulullah datang. Nah, anak kan pernah dengar ya bahwa hukum buat mensolati jenazah yang udah dikuburin itu nggak boleh ya buat disolatin. Sedangkan dari penjelasan Anti, Rasulullah itu malah mencontoh untuk mensolati jenazah yang udah dikuburin. Nah, itu konteksnya berbeda atau gimana tuh? Nah, itu konteksnya tentu berbeda, karena kan jenazah wanita ini kan belum sempat disolati waktu di dunia itu. Nah, terus kalau yang Anti maksud itu mensolati jenazah yang udah dikuburin itu hukumnya itu makruh. Nah, kenapa bisa makruh? Karena jenazah tersebut itu udah dikuburkan. Untuk apa disolati kalau jenazahnya udah pernah disolati sebelum dikuburkan? Oh, jadi jenazahnya udah pernah disolati tapi ada yang ketinggalan buat sholatin jenazahnya. Terus dia malah sholatin jenazahnya setelah dikuburin, padahal mah nggak boleh ya? Iya, makruh. Sarah, coba deh, ada nggak sih syarat jenazah yang harus disolati dan juga jenazah yang tidak boleh kita solati? Ada loh syarat yang tidak semua jenazah itu boleh atau wajib untuk kita sholati.
Salah satunya dari jenazah yang tidak disolati itu adalah jenazah anak bayi yang baru lahir dalam keadaan gak bernyawa. Jadi ketika anak bayi itu lahir dari perut ibunya dalam keadaan gak bernyawa, maka itu tidak apa-apa untuk tidak disolati. Kok bisa? Emang apa alasannya bayi yang lahir gak bernyawa tidak disolati? Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kalau bayi ini tidak bisa mewarisi ataupun diwarisi kecuali dia lahir dengan tanda-tanda kehidupan. Jadi ketika dia lahir dari perut ibunya dia masih ada tanda-tanda kehidupan. Kayak bayi itu sempat nangis dulu baru gak lama kemudian meninggal. Nah itu baru bayi yang bisa disolati. Tapi menurut mazhab Syafi'i, bayi yang baru lahir dan tidak bernyawa dari perut ibunya dia langsung saja dimandikan gitu, dikafani, terus gak usah disolati, langsung dikuburkan saja. Oh gitu, oke. Ana paham sama penjelasan Anti. Nih kan Ana udah jelasin 2 poin itu tentang jenazah yang gak bisa disolatin, sama jenazah yang hukumnya makruh untuk disolatin gitu. Sebelum masuk ke pembahasan tentang jenazah yang disolati, Ana mau tanya, ada nggak sih jenazah yang benar-benar dilarang atau ibarat katanya haram untuk disolati? Hayo, masa Anti nggak tahu jenazah orang kafir itu jenazah yang haram disolati loh? Wah iya, jenazah orang kafir ya? Iya, kita saja yang mensolati jenazah adalah muslim, kenapa kita harus mensolati jenazah yang kafir gitu? Walaupun sudah bestie banget sama teman yang beda agama, tetap aja kita nggak boleh sholatin dia yang beda agama sama kita. Iya, padahal sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 84. Di mana Allah itu melarang Nabi Muhammad untuk mensalatkan jenazah yang kafir. Bahkan untuk mendoakan di atas kuburannya pun itu juga dilarang. Nah, jadi secara wajibnya itu jenazah yang disolati adalah jenazah yang muslim. Jadi memang larang banget ya buat mensolatkan orang yang kafir itu. Nah, Sar, tadi itu udah dibahas kan tentang beberapa jenazah yang tidak disolati gitu. Terus, jenazah seperti apa sih yang wajib disolati? Kita wajib mensolati jenazah yang muslim, gak mandang status ataupun fisik, laki-laki atau perempuan. Yang penting muslim yang tidak fasik. Bayi dan anak yang belum balik dari orang tua yang muslim wajib untuk disolati juga gitu. Nah, terus kalau misalnya jenazah muslim yang fasik itu boleh disolati atau enggak? Kebetulan nih, pertanyaan Anti udah pernah dijawab sama Syekh Asy-Syaukani. Beliau berkata kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah serta jumhur ulama berbeda pendapat kalau orang yang fasik tetap disolati. Nabi enggak mencontoh untuk mensolati orang yang fasik, tapi para sahabat mencontohnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang materi sholat jenazah, walaupun singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.